Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman dari kelas Teknik Elektronika Industri 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang microcontroller. Yang pertama ada pengertian microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip kecil yang berfungsi sebagai otak dari sistem elektronik otomatis. Di dalam satu chip microcontroller sudah terdapat prosesor CPU untuk memproses data, memori, RAM, ROM, EEPROM untuk penyimpanan program dan data, for input, output, I atau O untuk berkomunikasi dengan sensor dan aktuator. Singkatnya, microcontroller bisa menerima input, mengolah data, lalu mengeluarkan output sesuai program yang dibuat. Yang kedua yaitu contoh microcontroller. Contoh microcontroller yang sering digunakan adalah ATmega328 pada Arduino Uno, PIC16F84A, STM32, ESP32 atau ESP8266. Dan yang ketiga yaitu fungsi microcontroller. Fungsi utama microcontroller adalah mengontrol kerja suatu sistem elektronik secara otomatis sesuai program yang ada di dalamnya. Beberapa fungsi pentingnya yaitu mengatur dan memproses data dari sensor, mengontrol motor, lampu, relay, dan alat lainnya. Menjalankan logika otomatis, misalnya jika suhu tinggi kipas menyala, menghubungkan sistem ke perangkat lain melalui komunikasi serial, Wi-Fi, atau Bluetooth. Dan keempat, cara kerja microcontroller. Secara umum, cara kerja microcontroller adalah seperti yang pertama, input menerima sinyal dari sensor, misal suhu, cahaya, tombol, dan lain-lain. Yang kedua itu proses atau CPU mengolah data input sesuai perintah program. Ketiga, output mengirim sinyal ke perangkat, misal menyalakan LED, motor, alarm, dan lain-lain. Contoh sederhana yaitu sensor mendeteksi suhu ruangan tinggi, microcontroller memproses data, kipas otomatis menyala. Kelima adalah komponen utama microcontroller. Berikut bagian-bagian penting di dalam microcontroller. Yang pertama itu CPU, Central Processing Unit, otak yang menjalankan instruksi program. Kedua, RAM, Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara data. Ketiga, ROM, Flash atau Flash Memory, tempat penyimpanan program permanen. Yang keempat yaitu I atau O, port, adalah jalur komunikasi untuk sensor input dan aktuator output. Kelima adalah timer atau counter, menghitung waktu atau pulsa. Keenam, analog to digital converter, adalah mengubah sinyal analog ke digital. Ketujuh yaitu komunikasi serial UART SPI I2C, menghubungkan microcontroller dengan perangkat lain. Dan yang terakhir adalah kelebihan microcontroller, yaitu ukurannya kecil dan hemat daya, biayanya murah, bisa diprogram ulang, banyak digunakan dalam berbagai bidang, otomasi, robotika, IoT, atau industri, dan lain-lain. Sekian dari saya penjelasan tentang microcontroller. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.